Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kita bersyukur pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kultum subuh, di mana alhamdulillah kita mengajak Ustaz Abdul Somad sholat subuh di sini. Kalau ulama ada kesempatan kita untuk meminta nasihat. Jadi ini subuh yang berkah insyaallah. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada Profesor Dr. Abdul Somad, kemudian kepada Ayahanda Haji Edi sebagai pembina masjid ini beserta jajarannya dan tokoh-tokoh yang hadir. Semoga semua kita yang hadir dapat pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi dibilang sama pengurus semuanya gratis di sini, tapi satu yang nggak boleh gratis, infak jangan sampai gratis, ya nah? Karena salah satu sunnah jika ada majelis itu dipasang dengan infak. Dalam Al-Quran disebut dengan infak najwa, ya. Lemo binti, ketiga nama binti kete. Binti kadang binti kete, nak turun binti kadang binti kete, tidak ada. Hebat orang. Masuk terowongan Mina, orang kelaparan, kejadian di Mekah. Udah apa yang selama ini? Sebab yang kamu baik selalu bawa bekal. Orang kelaparan ini ada roti dalam tasnya. Itu apa? Tapi gini jangan roti loh, infak. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Sumatera Barat telah selesai mengadakan pilkada. Iya tuh. Alhamdulillah. Dan kita sadunya seluruh kita menerima hasil pilkada. Sianan terpilih itulah pejabat awak. Iya tuh. Sianan nikah jamaah itu ayah awak. Iya. Jadi sudah dimana rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'ullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berkontok-kontokan, jangan kalian bertengkar. Fatafshalu, kalian akan lemah. Wa tazhaba rihukum, hilang wibawa kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan dalam ayat ini. Pertama, perintah taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah, yang kaya, yang miskin, semua lapisan masyarakat, seluruh hamba Allah. Yang kaya taat pada Allah, yang miskin taat pada Allah, yang laki-laki taat pada Allah, yang perempuan taat pada Allah, pengusaha taat pada Allah, rakyat biasa taat kepada Allah,
pejabat taat kepada Allah, Bapak Presiden harus taat pada Allah, Bapak Menteri harus taat kepada Allah, Bapak Menteri yang baru diangkat pun harus taat kepada Allah. Ya, ada pengangkatan Menteri baru. Orang kampung Ambo, Menteri Agama ditukar. Orang kampung Ambo tuh enak. Ini isinya ya, Yakut, jangan salah sebut Yakut. Silaturahmi rahmat Allah, siapapun di dunia ini harus taat kepada Allah. Gubernur terpilih harus taat pada Allah, bupati terpilih harus taat pada Allah, wali kota terpilih harus taat kepada Allah. Siapapun yang duduk di pilkada Sumatera Barat wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Allah. Wa rasulah, taat kepada Rasulnya. Semua kita harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul tidak hanya dengan satu mazhab, mazhab Syiah, mazhab yang ini betul, yang ini bid'ah, tidak boleh. Seluruhnya dalam rangka taat kepada Rasul. Yang mazhab Malik taat kepada Rasul, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dengan mazhab Imam Syafi'i, semuanya kita taat kepada Rasul. Ikuti Rasul, boleh mengikuti Rasul dengan berbeda mazhab, tidak ada masalah. Maka salah satu ciri dari Masjid Mujahidin ini, setiap hari Kamis kita belajar fikih 4 mazhab. Sudah selesai bab sholat, seluruh bab sholat sudah selesai, sudah masuk ke bab lain. Jadi fikih ibadah sudah hampir selesai, membahas 4 mazhab. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, bahasan 4 mazhab kita kunci dengan mazhab jumhur. Mana yang menjadi, jika ada pendapat jumhur maka kita pilih pendapat jumhur. Kalau tidak ada pendapat jumhur, kita pegang pendapat Syafi'i. Ini yang kita lakukan di masjid ini. Fikihnya 4 mazhab, rajih dan tarjihnya fikih jumhur. Kemudian kalau tidak ada fikih jumhur, kita orang Syafi'i, maka kita ambil yang rajihnya pendapat Syafi'i, pendapat yang terpilih pendapat Imam Syafi'i. Dan insya Allah terjadi keluasan pemahaman di di madrasah kita. Kemudian sidang jemaah rahmat Allah, wala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Berbeda pendapat boleh, tadi pilih si A, pilih si B, nggak apa-apa. Bertengkar yang tidak boleh. Berbeda pilihan boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Bertengkar. Suami istri bertengkar gara-gara pilkada, ya, pisah kamar gara-gara pilkada, pisah ranjang. Pak, aku bisa ranjang kok, Inyo memilih A, mau memilih B. Nah, ini problem nih, ya. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, tidak boleh berselisih. Berbeda pendapat boleh, berbeda mazhab boleh, tidak boleh salah menyalahkan. Fatafshalu, kalau kalian sibuk bertengkar, setelah pilkada juga bertengkar juga, maka hilang kekuatan. Untuk itu kita seru seluruh kaum muslimin yang ada di Kota Padang, fokus lagi bagaimana untuk berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kemudian mengikuti Rasul, kemudian untuk membela Islam ke depan, untuk menguatkan Islam ke depan. Dikit-dikit bilang, dikit-dikit saja. Baik, dengan jemaah rahmat Allah, wa tazhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Wasbiru, sabarlah kalian, sabar. Kehidupan susah, sabar. Pandemi datang, sabar. Toko ditutup, sabar. Ya nah, sabar. Duit gak ada, istri marah-marah juga sabar. Dikasih kopi gak pakai gula juga harus. Suami dipinjam orang, suami sering dimarah-marah istri juga harus sabar, seperti sabarnya Umar dimarah-marahi istrinya. Istri ngomong ngamuk,
Ini balik lagi ini penutup ya, bapak-bapak. Ada sahabat yang sudah hampir menceraikan istrinya. Ingat dia sebelum saya ceraikan, saya minta nasihat Khalifah Umar dulu. Dia pergi ke rumah Khalifah. Assalamualaikum, salam. Ternyata Khalifah belum jawab. Terus dia lihatnya istri Khalifah ngamuk-ngamuk pula, lebih parah daripada ngamuknya istrinya. Khalifahnya Umar bin Khattab yang dikit-dikit cabut pedang sama Nabi. Tapi ketika istrinya marah-marah, santai saja Umar bin Khattab. Ya nanti Umar saja dimarah-marah istrinya, sahabat saja dia. Apalagi siapalah saya ini dibanding Umar. Balik dia. Kata Umar, siapa itu? Balik. Ada apa? Sudah wahai Khalifah, saya tadi meminta nasihat. Terus kenapa nggak jadi? Saya sudah dapat nasihat. Apa itu? Istri saya tadi ngamuk-ngamuk, hampir saya ceraikan. Ternyata istri engkau lebih parah ngamuknya daripada istri saya. Tapi engkau santai saja. Umar itu orang bangga, tak bisa bagak-bagak orang laki di tengah pasar. Adon lebih bagak padanya. Siapa? Bangga ibu. Tapi bukan membolehkan ibu ngamuk ya. Ini bukan kebenaran. Sidang jemaah rahmat Allah, mari bersabar menyikapi proses kehidupan yang semakin hari semakin sulit ya. Mudah-mudahan dengan bergantinya menteri ini, adanya resapel kabinet, maka kehidupan bertambah apa? Bertambah sulit. Siapa yang bilang bertambah sulit? Insya Allah bertambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Di sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua, yang muda, yang anak-anak disayangi, yang tua dihormati. Itulah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua kita sayangi, kita rangkul supaya mereka selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Yang orang tua kita hormati, Bapak Haji Edi beserta seluruh keluarga, Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah beserta para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu. Ini mama alif ulama cerdik pandai, nan gadang dari Hogala, nan ketek dari Sawi Namo. Insyaallah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jim ha dal, 3 huruf. Jim ha dal, jahada, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namo sifatnya jihad, namo kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau banyak mujahidun. Mas hajinya mujahidin. Lain. Itu kalau ditanya orang lah, habis kajian itu tentang mujahidin. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau 3 orang mujahidun. Kalau nyemudok nilai masjid mujahidin, kalau nyopadusi mujahidatun, kalau nyobanya mujahidat. Itu maka kamus bahasa Arab itu panjangnya 1 meter.
Inyo kata kerjanya banyak, beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekete, bahasa Arab tuh banyak, perubahan kosakatanya panjang. Jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahatna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatuna, jahatu, jahatna. Kalau bahasa Indonesia, jahit. Allah jahit, alun jahit, sedang jahit, mati jahit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad yang pertama mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah, mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak subuh iko. Kurang luar biasa melawan kantuk kok. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak yang kalah subuh iko. As-salatu khairum minan naum. Orang tadi sembahyang subuh, jam barat 7.30. Nah, ada ke masjid subuh tadi. Lama banget suara muazzin tuh. Muazzin itu salah. Jihad yang pertama adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kurang dan melawan kantuk itu dalam Quran disabit dari 3 huruf jo, jahada, jadi tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, parek bunyi kalimatnya, fatahajjad, lawanlah kantukmu, lawanlah matamu. Lalu aku bukan kuasa Allah, lalu aku kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bara banyak orang yang ingin lalu tidak dapat lalu. Iyo cerita banyak orang yang ingin lalu tidak lalu, tidak lalu 24 jam. Dia aku periksa KPK. Ada orang atau yang tidak mau lalu, pergi ke psikiater, nama penyakitnya insomnia. Jadi dia kira nama anak raja kok panggilan siapnya Siti insomnia. Ada lalu penyakit tidak bisa tidur sampai makan ube lalu obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka kalau ada jamaah nanti lalu tidak berang, berarti hatinya. Bayangkan orang barat itu sampai minum ube penenang baru dapat lalu. Awak asal nampak muka ustaz semua. Naik khotib katin tumbang. Khotib berapi-api nyurah ya. Barakallahu li wa lakum. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Ikonan hadiriko sadonya mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk. Walaupun sampai kasih kok tak kantuk-kantuk, tapi paling tidaknya lah berhasil melawan kantuk. Mungkin ada orang tiba kasih kok jam 2 malam tadi, tidak bisa masuk, mas aja dikunci. Kunci mas aja, kau bantu mas aja di kampung awak. Mama mas aja kau dikunci, lampunya ameh. Sistem mantap, TV 2, lain lagi AC yo, dingin. Rasul-rasul di Australia rasul. Aku sebenarnya ingin beritahu, aku lah pernah ceramah di Sydney. Orang kalau dakwah cerita kan tak tahu ini. Sangkunya Ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad yang pertama adalah jihad melawan kantuk. Tapi kalau jihad itu kalau dakwah biasa kan tidak mudah. Allah bisa karena
biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak, mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa, kalau bangun nak, jago sembahyang subuh. Pak, biar aja, ini kan tanggal merah. Tak ada tanggal merah sembahyang kok. Ini tidak ada sakit, sholat itu tidak ada istilah sakit. Tidak tahu awal sembahyang kagak duduk. Allah. Di pesawat, bahasa kan? Pilot aja duduk. Nggak tahu tak? Ambo waktu masuk orang nan banyak dia udah sore suuzon. Masuk lambo ke pesawat. Aku duduk di siko, gang, muko, aku cari anak muda, pakai airport, gaya, aku cari, gaya, tak bisa tidak bahasa Inggris. Itulah lama di gulungnya airport tuh, gulung-gulungnya diletaknya di muka, terus sudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Itu sembahyang. Allah, astagfirullahaladzim, berapa dosa lah mukanya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, tak ketinggal sembahyang. Emang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Aku sudah itu ambo hilang-hilangkan susah. Sudah itu asal nampak ambo orang celana jeans baju kaos, ambo husnuzon nyoba sembahyang. Sampai akhir sampai tidak sembahyang. Paling dakwah tak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi nampak tamu itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo solatnya isyraq. Asalnya syuruk, habis waktu subuh. Maka awak balik kalender setahun, sepanjang tahun, 6 waktu, 7 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nanti tidak ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu padang tempat 68 balik. 68 balik kurang 2 balik minim. 68 balik kurang 2 balik, 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik menit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Kau bumi kawan, kau bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Ejek setan. Lambang mental kau setan. Jadi kalau ada orang bahasa Jawa, hai guys, itu artinya, hai setan. Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit terbit matahari, namanya astronomi, naiknya matahari dari permukaan bumi kata 2 balik menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balik, 6 8 balik. Jadi awak sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat jam 6 8 balik sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balik jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang bangun jam 6 kini masih bisa nggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Jago yang mana? Oh, pede, Allah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Apilah batu. Jangan ini. Ngakonan elok-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam 5, subuhnya jam 5, berarti jago jam ampe. Jam ampe jago nampak tamu kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga, mengerahkan segenap kemampuan. Apalagi kalau mandinya di Padang Panjang. Ustaz kok tahu? Baru dari Padang Panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam itu tidak bagus, sakit tulang. Mandi dan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam, jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi wudu, nampak tamu awak gue sholat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu? Ya dalam hati, tidak ada bunyinya. Silent bahasa kampung. Allahu Akbar. Samo bantu sholat sunat tahiyatul masjid, ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah sholat sunat, apa dalilnya sholat sunat wudu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada buya ceramah dah masih, jangan bawa pulang amalkan. Ini tak apa dalilnya? Padahal sapi dalil tak paham. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rawah. Bilal, datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dabban 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendalmu di surga. Kresek. Ambo dengar suara sendalmu sudah masuk surga wahai Bilal. Orangnya alun mati, sandalnya masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sendal Bilal lebih mulia sendal Bilal daripada awak. Jadi kalau ada di padang orang aku dan sombong, kecil-kecil. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal. Tapi yakinkan inyo kete. Kalau juga enam lebih bicara. Sambil sudah pernah mereka bayar ada bencana. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Apa amalan engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sesudah wudu. Tidak pernah diajarkan dari Nabi, tidak pernah disuruh dari Nabi, tidak pernah dibuat dari Nabi. Tidak ada Nabi menyambut, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudu maka buatlah sholat sunat sesudah wudu. Tidak ada, dibuat saja buat Bilal. Dan Bilal tidak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iyo, mana? Betul, memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Sesudah Nabi bertanya, sewaktu Nabi alun bertanya itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Ini bahasa baik bahwa amal itu elok kalau dibuat diridhoi Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh Nabi, maka ini namanya sunnah takririah. Dicakapkan, dikecekkan oleh Nabi, namanya sunnah qauliyah. Dibuat oleh Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namanya sunnah takririah. Buya kok berak? Enggak, memang style seperti itu. Nanti kaji-kaji lo sampai hilang selera sarapan pagi. Mulai nanti dake sound system ayo kecil.
Lalu kemudian sesudah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Apa dalilnya sholat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang nan khilaf silap salah babuek dosa, sumaya totohar mandinya, mandi taubat. Baca caranya bu ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib itu bahaya. Anak lo cikgu tak tahu lagi. Basah sadonya, habis basah sadonya. Lalu kemudian sholat sunat taubat inyo. Semua astagfirullah. Sesudah itu inyo minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua dosa. Habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan arak, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang ambo bunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabutnya pisaunya lah 99, awak angin ke 100, mati genap 100. Tapi boy. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba qabla an yughfir bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya gargle. Apa itu ya? Bahasa Jawanya apa itu? Kacaki di rantang. Qabla an yughfir, selama alun wara diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas taubat. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak duit di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa tidak? Percaya benda. Lalu kemudian sesudah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Saya eloknya 8 rakaat. Banyak banget 8 rakaat itu bu ya. Ada imam namanya Abdullah, ayah inyo namanya Imam Ahmad, nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Bertanyalah anaknya Abdullah ke apanya Imam Ahmad, wahai ayah anda Imam Ahmad. Ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal itu berapa rakaat sholat malamnya? Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal lailah. Salasa 3 mi'ah 100. Salasami'ah 300 rakaat sehari semalam. Jadi awak baru 8 banyak 300 rakaat. Sesudah itu karena fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka satu ulama yang mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk atau kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara, disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad sholat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak tidak masuk, tidak keluar 2 rakaat. Lalu kemudian sesudah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran, hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat masjid, hajat ingin supaya yang soleh-soleh.
makonan paling elok berdoa didahului sholat sunnah 2 rakaat. Hajatnya apa? Di dalam hati saja, jadi sapi kan, apalagi udah kayak kurang banyak. Soli sunnatul hajat, ingin rumah dan gadang panah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah Buya ambu indah lo hafal wadduha alam nasroh pun indah. Dari tadi kulhu saja mungkin. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu sembahyang sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya tidak nyutukan, tidak ganti-ganti ayatnya. Rokaat pertama kul wallah, kedua kul wallah, ketiga kul wallah, keempat kul wallah, kelima kul wallah, keenam kul wallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo, aduh kawan kami, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Makanya, ini sholat dari maghrib dari isya sampai subuh, tagak kedua kulhu saja ayat yang dibacanya. Berarti Rasulullah, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Kul Allah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka inya sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam ayatnya kul Allah saja, habisnya baca kul Allah baru ayat panjang. Rakaat kedua amin. Sesudah itu dia baca kul Allah baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain baca kul Allah baru ayat panjang. Rakaat kedua baca kul Allah baru ayat panjang. Coba tanya kayaknya, manganya baca kul Allah itu? Ditanya kayaknya, mana orang baca kul Allah itu? Akeceknya, inni uhibbuha, ambu cinta pada kul Allah. Akecek Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul Allah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kul Allah selalu. Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya bini, mana udah ayat tidak tukar-tukar bantu Imam Mujahidin tuh. Ambo banyak hafal ayat, tapi ikonan paling ambung cinta. Cuma banyak jamaah suko mendengar ceramah ambo, jadi yang bisa melepaskan segala kesulitannya. Lalu sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir, saketek-ketek witir cie rokaat, sepanjang-panjang witir sama leh rokaat. Nah selama ikawa gue 3 rakaat menunggu bulan puasa, seolah-olah witir kau setahun sekali. Maka sesusah-susahnya gue lah witir cie rokaat. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti go sedang, mazhab sedang. Lalu sesudah sholat witir tunggulah azan subuh. Aku nanti awak gue menunggu azan subuh. Wabil as'arihum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo ya, subuh tadi salat 3 kali yang beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Aku banyak-banyak awak beristighfar, dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun pergi ke masjid. Sampai di masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, tidak dong, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, kurangnya kongan, komplit lah.
Nah, lalu kemudian melawan jihad dan petamu adalah melawan kantuk. Insya Allah awak anak cucu awak lulus melawan kantuk dan petamu. Capek mana jam di padang kok? Setelah jam 6 lewat 5. 2. Ma min muslimin yusbihu, kalau sampai waktu subuh sia saja nani duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Agak cek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, urang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi nan lah bersedekah tadi, kecek malaikat, agilah inyo ganti. Tapi Allah maha adil, orang nan tak bersedekah dikirim Allah 2 malaikat. Malakani 2 malaikat. Agak cek malaikat cek le, Allahumma ati mumsikan talafa, orang nan tidak bersedekah binasakanlah dia. Kau jangan heran, pulang dari masjid sendal hilang, helm basah, ban pecah, itu 2 malaikat. Bukan nakut-nakutin. Nah, keluar tak kota. Rupanya nan alim basadakah tadi Ustaz Somad itulah. Bokum baru tak ingat sudah membacakan hadis itu. Datang bercapek. Ya, kami berdua sama Dajjal. Lain hati-hati lah. Aku nak aja aku cuma. Allah, jadi jihad nang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh, orang nan bapikir, abek ko saya lawas sedekah, saya sudah tua. Makin tua awak makin dermawan atau makin bakhil? Dermawan kecil. Aku bacakan hadisnya. Ya keburu bunuh Adam. Kalau anak Adam manusia semakin tua, dan lain semakin lemah, mata lemah. Ambo biarpun baru sampai 3 ngomong. Itu nak nampak ambo ibu-ibu itu mana gaji mana nenek-nenek kan sama juga Pak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup agak ceramah 2 jam, ini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, siapa dari panjangkan umurnya kami kembalikan kejadian yang lemah. Ya keburu ada. Kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, telinga lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada 2 yang semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani, dan 2 semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua, makin cinta harta. Maka jangan heran orang lah tua 70, 80, 90. Sholat zuhur 2 rakaat. Datuk ini tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu sampai lah lupa. Ikut sama awak makan sahur jam 9 makan es krim kan? Tak lupa tapi sore tanah dingin. Iti juga bantal dingin. Iko nak mau ceritakan iko fiktif atau fakta? Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia itu makanan lain lemah, tapi dan 2 makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta, wa karahiyatul maut, makin takut mati. Makin tua makin takut mati. Jadi kalau ada anak muda pun takut mati, so makin tua makin takut mati. Pakai masker sampai 5 lapis, sampai corona itu terkaji. Corona langsungnya mulai sedasar ikut aja. Pakai nan biru, pakai nan hitam, pakai nan biru,
wah kainan astronot punya, wah kacau helm punya, rupanya matinya waktu batuk. Lalu deh corona. Aku bukan mengajak umat ego supaya berani melawan corona, nah, supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak harus sunnah wal jamaah, mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami ganjil pakai, tapi tetap social distancing. Kami tetap pakai masker. Apa itu saudara sholat? Ini kenapa tidak pakai masker? Masker. Cek corona, maskernya kok di dagu ke sini. Nah, jihad yang kedua adalah jihad melawan cinta harta. Kira-kira mana paret di antara dua kok? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harta? Kalau diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda iyo. Kronologis hadis diam tanda iyo itu, kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, mahkota nyonya dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanya. Maka Pak Kua pun mengirim, Bapak, betul anak gadis Bapak ini mau sama laki-laki ini? Betul Pak, coba tanya dulu. Mungkin kemarin dia kena pelet. Nah, tanya. Nah, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu diam? Berarti diam tanda? Yo. As-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya mau dengan itu, nah mau jawab iya aja tuh ya banget ya. Nah, jadi waktu kelompok tanya tadi, mana yang lebih berat? Jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Sadon, memang dua-duanya paling. Alhamdulillah sadonan hadir di Mujahidin Eko melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Apa itu kan? Itu petisi sidang itu 2000. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang mana membagi 2000. Wah gimana sih? 2000 mana 2000? Awas susunya 2000. Gunung yang besar. Pelari internasional maraton juara itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama kajian M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cobalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju kok. Karena kalau awak mati baju itu tinggalkan, bini muda-muda kok pun tak mau makanya. Tengoklah galak. Aku salah denai ke Jawa. Lawan keinginan. Yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin 3 di kiri, 3 di kanan, menunjuk bayang kangkung, awak akan mati. Tapi Islam ikut tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrabu. Nafsu suka diriasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang, tapi laki-laki jangan cincin ame. Dan pada usia cincin ame, oke lah, cek di kiri, cek di kanan. Ada pitin angka 3 simpan,
Ada cincin untuk kampret kali mau simpan, niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran jual, mobil 5-10 pakai 2 cukup, yang lainnya jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta mobil, emas, cinta cincin, maka ini jihad. Maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Bukan sembarang Vietnam, Mujahidin. Tapi andai ambolah nan punya masjid segadang ekor, ndak ambo Mujahidin. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Orang tahu. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Oh, itu ceritanya. Ada cerita di balik nama. Betul? Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustaz pun tak sesuai ceramahnya sama perbuatannya. Itu videonya pakai punya ulang. Oh gitu nampak awak. Aduh orang pakai motor Honda GT. Oh disitulah awak gas. Ketakutan, oh disitulah rasa punya dunia. Aku rasa kan? Aku rasa. Di rupanya ada manusia-manusia dan bisa menghilangkan itu. Mental feodal, berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, disitu lo ganti gigi. Rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu, lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah. Perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa mau anak apa? Mujahid bos. Hebat. Maka jadi nama mujahid. Aku inginnya menjadi penjahit profesional. Ekonomi duitnya tokonya mujahid Taiwan. Lah, 65 balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau dia lagi pengajian 6 kategori ya. 62 itu pernah dia amalkan. Amalkan 62 tuh nanti kami dengan Ustaz Jelfatullah datang lagi menambah kategori kami. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semester. Awas, mau jawab. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu Pak Ustaz. Durratun artinya kalau pakai dal, Durratun permata, nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun Nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat. Kalau pakai dal, tapi kalau Durratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arab kok hebat. Kentut yang berbunyi Durratun. Kalau tidak berbunyi fusatun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi tidak berbunyi ada bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak ada. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa. Jadi Durratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab itu banyak hadis-hadis yang sanadnya putih, hadis dhaif, tapi ada pula nan sebenarnya tidak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Doktor ada Fathullah dulu ujungnya. Dan Iko Buya Jelfatullah. Dan itu ada juga Fathullah Jakarta. Coba cek Eko. Ditulisnya di
Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Coba cari di Google sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo mau matikan, sebab handphone ko memang hanya smartphone. Cuma kadang tidak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang berbunyinya. Kecilnya smartphone, tapi tidak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tak tahu. Durratun Nasihin, disertasi Fathullah. Kajian Durratun Nasihin, mutiara nasihat. Kok namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari beko, sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih, bismillah. Jadi beko kalau orang melampakan bismillah. Ditanya dia orang, "Enggak Allahumma barik lana." Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifatun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tidak ada disamping dia nanti. Siapa gue? Tukang jual terong. Jadi Bali Durratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UGM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Bali yang tanya saya. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah. Jangan takbir dulu. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak dan hijrah, dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang nambah bangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang yang sudah sembahyang di situ istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak. Oh, aku kalau nama anak bisa saja bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau Vina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Vina antara kami, suami istri. Tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah kalau kami berdua lah. Laki-laki banyak. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan, banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunnah. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Objin, objin SPOG. Maka banyak sholat sunnah dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
amahnya tenang. Kalau hati amahnya tenang, anaknya ikut. Aku ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Ya salawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuwairah? Masya Allah, itu nama sahabat, itu nama ditulis. Nuwairah nama sahabat tadi kan? Maknya mula dah kayak jadi wali. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulang boleh. Menunggu puasa baru nyetingnya. Oke, mantap. Nyebuat tiga kok Aminah Nuwairah Ramadan supaya mudah untuk namo paspor tiga. Anak aku tiga yang mau buat namanya Mizian Haziq Abdillah, supaya mudah membuat paspor berakhir umroh. Datang COVID, tak jadi bro. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah yang selalu diupdate fotonya di Instagram. Yo cari sekarang selalu ada situ. Itulah orang. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja mudah, mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibunya terlalu berharap anak. Ustaz, aku ube istiqomah tiga. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suka motor, jamaah. Sama-sama suka sepeda ontel. Tidak kan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-hingar, makin gadang suara makin hebat. Nah kok saya tiba-tiba masuk kepada. Nah kok ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu kedua setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam 4 tahajud dan witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis mengenang dosa. Lalu sudah itu kajian subuh setiap Sabtu kedua tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareng dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers, gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak. Gak ada tantangannya, gak bangkit adrenalin kami gitu. Oh, dia anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau tidak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya, na'udzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustaz menyebut anak muda? Yang tua tidak usah dikelola. Sebabnya memang laki-laki. Nampak tamu berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah pasti husnul. Kok berani Ustaz menjamin orang nak istiqomah itu husnul khatimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah.
mastaqamu, istiqomah ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktunya akan mati, turun malaikat. Apa cek malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonya waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amat melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa hendak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak. Nanti mintanya cuma kalian bisikan kata limonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Lalu gunanya kalian kayu hebat, tapi waktunya akan sakaratul maut, ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik ini? Cuma waktunya mati, hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nama bisikan kata lingo awak, azan, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kota, masuk kaca. Kini inyo nak minta balas apa? Inyo cuma minta bisikan kata lingo. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kanto, melawan bakhil, itulah yang bisa. Aku yakin dan percaya, iko bumi Minangkabau negeri para ulama, aku janawa Musa. Insya Allah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masjid awak istiqomah, sadu awak akan mati husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridat illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, menghafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah. Wa barakatan fil rizki. Berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut. Bagi kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika kami di hisab.
Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami terbujur kaki, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadapmu. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalil Fatullah, bersama Pak Haji Edi, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat, berikan mereka tobat nasuha ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak silat salam bo, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf kepada bapak ibu, inya-inya, alim ulama, jadi pandai, nenek mama. Mudah-mudahan pertemuan awak iko menjadi pertemuan membuat awak istiqomah beramal soleh. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.